Afdhalus salam salasatu. Jadi afdhalnya salam itu berapa kali? 3 kali. Jadi kalau belum ada yang jawab, harus jawab. Makanya diberikan kesempatan selama 3. Tandanya orang Islam itu, salam itu kan sebagian dari doa, ya. Jadi kalau kita tidak menjawab salam, sama aja kita tidak mempunyai iman. Kalau emang merasa orang Islam, jawab salam, ya. Afdhalus salam salasatun wa hayyikum tahiyatan salamatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali juga cukup kalau kayak gini, ya. Jadi gak usah 3 kali. 3 kali itu karena kalau ada yang gak mengucapkan, kayak berat bibirnya itu, ya. Kayak ditahan sama setan, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah al-hadis. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, uswatun hasanatun liman kana yarju Allah, liman kana yarju Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat apa? Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa beraktivitas secara langsung setiap hari. Apakah itu bukan nikmat? Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau mau dihitung-hitung, berapa kali kita berkedip, ya? Kalau Allah memberikan takdir kepada kita tidak bisa berkedip, gimana, Bu? Hah? Pak, kalau Allah memberikan takdir kepada kita tidak bisa berkedip, gimana? Hah? Perih, kapung beriman. Kalau kata orang Sunda itu kapung beriman. Karena saya orang Sunda, Sunda asli, ya. Kalau kata orang Sunda itu kapung beriman. Kalau kata orang Jakarta, perih, ya, kelilipan. Makanya kita harus bersyukur. Andaikan batang pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena dan daun-daun dijadikan sebagai buku,
dan air laut dan sungai dan semacamnya air dijadikan sebagai tinta, apakah cukup menulis nikmatnya yang Allah berikan kepada kita? Apakah cukup enggak? Tidak akan cukup, ya. Makanya kita harus selalu bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat beserta salam juga tak lupa kita curahkan limpahkan kepada King of the King, best of the best man, khairul makhluk, khairul anam, yakni habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita dijadikan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para alimin ulama, para asatid wal asatidah wal ustad wal ustazah, para tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah tabarruk ana kepada antum semua. Wabil khusus kepada ustad pemimpin dari majlis mata qorek, Ustaz Khairuddin, Ata'allahu biduri hayati, kita doakan beliau, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dipermudah segala urusan dan rezekinya, dan semoga Allah jadikan ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Wabil khusus untuk Dr. Randes, Bapak RW, Bapak Ustaz Parmen Darius, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah tabarruk kepada antum semua. Paling terkhusus kepada segenap para panitia, yang mana panitia ini adalah panitia penyelenggara. Untuk meramaikan acara ini gimana caranya? Itulah tugas panitia, ya. Gimana caranya untuk meramaikan acara ini? Yang mengundang. Kalau nggak mengundang gak bakal ramai, ya. Kalau cuma mengandalkan orang dalam, akan cuma segitu-gitu aja, gitu. Kita doakan terlebih dahulu untuk para panitia, semoga apa yang beliau keluarkan baik tenaga, harta, pikiran, semoga Allah balas berlipat-lipat dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga dijadikan catatan amal baik nanti di yaumil mizan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nova Zindan Fadilah. Saya sering banget dipanggil Habib. Karena apa? Karena ada zindannya, ya. Jadi kebetulan orang tua saya itu adalah ahwal. Ahwal itu kalau dari kata orang Sunda itu dekat dengan habaib. Jadi kebetulan waktu saya lahir, saya diberi nama Muhammad Nova Zindan. Saya punya kakek dikasih nama tambahan Fadilah, jadi Muhammad Nova Zindan Fadilah. Itu kalau ulangan gak cukup, Bu, namanya kepanjangan, ya. Jadi kalau ulangan ada Muhammad Nova ZF, gitu. Jadi disingkat. Kalau ulangan ujian nasional saya waktu sekolah selalu disingkat karena kepanjangan namanya. Makanya berat, orangnya kecil gitu. Umurnya padahal udah berapa ini? Umurnya 22, ya. Umurnya 22, kelahiran 2002. Badannya aja yang kecil, umurnya mau udah tua, gitu. Ya, jadi nama saya Nova Zindan Fadilah. Saya kelahiran Bogor, asli Bogor. Kalau orang tua emang agak blasteran gitu. Tapi kalau ibu asli Sunda. Ya. Oke. Sebelumnya saya di sini, saya bukan penceramah, Pak, Bu. Saya bukan penceramah. Aslinya saya itu kalau dapat job itu qori, baca Quran, ya. Tapi baru pertama kali ini saya mendapatkan job ceramah. Jadi mau gak mau ya harus pede, ya. Karena ini hasil dari apa yang saya pelajari di pondok. Jadi yang namanya di pondok itu ada yang namanya muhadharah, ya. Muhadharah itu seperti penampilan santri di setiap seminggu sekali. Jadi santri yang punya prestasi ditampilkan di setiap seminggu sekali. Makanya saya pede sekarang gitu, karena sudah terbiasa dulu selama di pesantren gitu. Kalau kita mau lihat ke tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, jangan dulu saya bahas, karena ini tema
temanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya dulu nih, kita kan sering banget nih dengar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad di Bambu Apus, di Bambu Ulung, bahkan di Istiqomah kemarin ya. Terus di mana lagi, pokoknya banyak. Apa kalian udah tahu apa artinya Maulid? Apa jangan-jangan kalian cuma hadir duduk doang, diam gak baca apa-apa? Coba ada yang tahu nggak? Ini anak-anak santri, anak-anak pengajian, ada yang tahu artinya Maulid apa? Maulid artinya apa, Bu? Hah? Apa? Hari kelahiran. Jadi ada dua macam ya. Ada Maulid, ada Maulud. Kalau di Sunda itu Mauludan. Ayo Mauludan gitu. Ayo Mauludan, ayo Maulid gitu. Tapi kalau di Jakarta Maulid artinya hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membahas tema yang diberikan panitia, jadi temanya itu apa? Beliau mengundang saya dan memberikan tema bahwasanya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang anak dan remaja di masa mudanya, harus ngelakuin apa gitu ya. Makanya sebelum saya bahas itu, saya pribadi akan sedikit membahas tentang Maulid ya. Gimana caranya kita mendapatkan cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya kita mendapatkan cinta seseorang? Ya? Kalau kalian mendapatkan cinta seseorang penuh perjuangan apa enggak? Hah? Perlu kan? Kalau cuman suka tapi ya enggak diperjuangin, sia-sia apa enggak? Sia-sia. Kalian nggak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita kalau kita tidak mencintainya. Gimana caranya ini biar kita mendapatkan cintanya Nabi? Hah? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Nggak tahu? Yang pertama, ada amalan-amalan di bulan Maulid ya. Yaitu amalannya apa nih yang harus kita lakukan di bulan Maulid? Sebenarnya ini amalan yang harus kita lakukan setiap hari, jangan cuma bulan Maulid. Cuman karena ini bulan spesial, jadi pahalanya lebih berlipat-lipat ganda. Amalannya apa yang pertama? Apa amalan yang pertama? Ada yang tahu nggak? Kalian kan ngaji, udah pasti belajar ya. Udah pernah belajar belum? Amalan apa yang harus kita baca selama bulan Maulid? Halo, Ibu, ini kakak-kakak semua mungkin umurnya ada di atas saya atau di bawah saya, bisa menjawab gak? Nggak bisa. Jadi yang pertama itu adalah kita membaca sirahnya Nabi ya, meneladani sikap akhlaknya Nabi, mendengarkan ceritanya Nabi, belajar tentang kisah Nabi. Itu yang pertama. Selama bulan Maulid ini kita harus rajin membaca, mendengar apa yang seorang lagi ceramah nih kan. Kalian hadir ke tempat majelis ilmu, beliau menceritakan tentang Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita dengarkan ya. Itu salah satu amalan di bulan Maulid. Yang kedua apa? Berbanyak membaca sholawat. Nah, kita kalau pengen dapetin hatinya Nabi, yaitu bersolawat. Gak banyak kok. Cuman yang susah itu mulutnya aja ini. Ya. Padahal cuma ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Susah ya? Susah. Karena di mana di lisan itu sifatnya, sifat lisan itu jahat ya. Kalau sekali dia ngomong menyakiti bahaya. Makanya kalau orang beriman itu, kita mempunyai lisan harus bisa terjaga untuk menyakiti orang lain itu jangan. Lisan itu kalau ngomong yang jelek itu kayak sakit gitu. Jangan sampai ngomong yang jelek-jelek kalau punya lisan itu. Ucapkan hal yang baik. Sering banyak baca sholawat agar mulut kita itu terlatih untuk ngomong yang baik-baik, akhlak yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini untuk membenarkan akhlak manusia. Ya. Jadi akhlak manusia itu kadang kalau zaman sekarang tuh kayak gini ya.
orang makin banyak ilmunya makin sombong. Nah, hati-hati ya. Kita itu harus ilmu padi abangku ya. Ilmu padi ya. Maksudnya ilmu padi itu apa? Semakin banyak ilmunya semakin rengkuh. Kalau kata orang Sunda tuh apa namanya kalau gini tuh? Nunduk ya. Menunduk bukan berarti bodoh ya. Kita tahu kapan kita belajar, kapan kita mengeluarkan, kapan kita mengamalkan ya. Islam itu solusi, bukan untuk didebatkan. Jadi makanya kalau ada yang debat, niatnya debat salah. Tapi kalau mencari solusi, nah ya. Jadi makanya jangan semena-mena kalau ngomong, saya udah belajar pondok lama 13 tahun misalkan, saya udah bisa kitab ini bagian di tes lupa. Nah jangan kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Saya tuh selalu merasa ilmu saya tuh tidak ada apa-apanya, karena di atas langit masih ada langit gitu. Jadi jangan sombong. Al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi percuma ilmunya tinggi kalau nggak punya adab ya. Sekelas kiai kalau ilmunya tinggi nggak punya adab, nah bukan kiai namanya ya. Karena kalau kiai yang mempunyai ilmu udah pasti punya adab, karena beliau belajar tentang akhlak, sikap, sopan santun. Kadang-kala kan kiai itu ada yang aneh-aneh ya. Ustadz ada aja yang aneh-aneh. Pengen orangnya tuh dihormati, disanjung-sanjung tuh banyak ya. Cuma gimana caranya kita sebagai umat manusia selalu merendah diri. Kita itu diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah gitu. Jadi tadi apa? Amalan-amalan yang kedua di bulan Maulid itu perbanyak sholawat. Contohnya apa? Sholawat apa? Man ana laulakum kaifama hubukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubukum kaifama ahwakum. Ada yang tahu artinya apa? Man ana laulakum. Siapa diriku? Ya, siapa diriku kalau bukan tanpa seorang guru? Ya, kita tidak akan menjadi manusia yang mengenal agama tanpa seorang guru. Di guru ada gurunya lagi. Jadi bersanad, ya, nggak mentok. Kita belajar sama satu orang, udah pasti dia juga ada gurunya, gitu. Jadi kalau misalkan dia salah, berarti guru yang di atasnya juga lebih salah gitu. Makanya kalau kita mencari guru, cari dari akhlaknya yang baik, ilmunya yang tinggi, tapi sopan santun. Karena yang paling susah itu penyakit hati kan. Hati itu yang paling susah untuk diobati. Ya habibal qalbi, wahai kekasih hati. Hati yang harus menggerakkan semua badan manusia ini, harus digerakkan sama hati semua. Biar apa? Biar lengkuh, biar lulus, biar apa ya kalau kata orang Indonesia itu? Kalau kata orang Jakarta itu apa ya bahasanya? Pak, ada yang bisa Sunda gak Pak? Aduh, saya bingung banget di translate ke Jakarta ya. Lulus itu apa? Lemas, biar hatinya lemas. Jangan kasar-kasar. Jadi manusia itu harus mempunyai akhlak dan adab. Jangan sombong. Apa yang ketiga? Amalan apa yang kita harus perbanyak di bulan Maulid? Apa yang ketiga? Berzikir dan berdoa. Zikirnya gimana berzikir? Subhanallah 33 kali. Ini 15 nih. Ini 15. Ya kan? Kalau 2 kali ngitung jadi 30. Tambahin 3. Jadi 30. Nggak susah. Yang susah itu ngegerakin tangan. Padahal nanti di yaumil akhir mulut itu terkunci. Siapa yang bakal ngomong? Tangan, semua tubuh keluar kecuali mulut.
mulut yang tidak akan berbicara. Kalau tangannya sering dipakai main ML, gimana? Tangannya sering dipakai main ML, nopel tuh, tangannya bandel, usir, ya. Ya. Jadi kita kalau punya tangan gunakan dengan baik, menolong orang, memberi, membantu, baca zikir pakai tangan, musab kaki orang tua, ya kan? Jangan digunakan untuk ngamuk orang, ya. Nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan, di hari pertimbangan, gimana itu? Tangan gak bisa bela apa-apa loh. Yang ada malah ngejerumuskan untuk kita kena neraka. Makanya kalau punya tangan nih, baca zikir, nanti beliau datang, beliau ngomong, ya Tuhanku, sesungguhnya ini tangan sinopal ini pernah dipakai buat berzikir. Ini orang jangan dulu dimasukin ke neraka. Ini dipakai zikir nih ya Allah. Jangan dulu, saya nggak rela kalau seluruh badan saya masuk ke dalam neraka. Karena sesungguhnya ini saya bersaksi demi Tuhan, ini tangan pernah dipakai berzikir, meskipun sekali sehari gitu. Kalau tangannya dipakai buat apa tuh? Biasanya kan remaja-remaja tuh ya Allah, ya. Kita kan nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh remaja. Saya juga masih remaja, saya pasti tahu apa yang kalian lakukan. Karena masa-masa remaja itu emang lagi menahan hawa nafsu tuh paling tinggi di masa remaja loh. Apalagi umur 22 tahun ada isu katanya gak cukup dengan satu wanita. Ya, kalau umur 20 ke atas itu gak bisa sama cukup satu wanita, karena emang godaannya lebih besar. Bawaannya pengen nikahin semuanya gitu. Tapi jangan dulu bahas nikah deh, soalnya saya masih kecil, ya. Jangan dulu bahas nikah soalnya masih kecil. Nah, berdoa kepada Allah tuh. Amalan tadi yang keempat apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen punya Pajero. Ya Allah, saya pengen punya Alphard, pengen punya rumah gede. Tapi sholat enggak. Nah, sholat enggak sama aja bohong. Mancing tapi enggak ngasih umpan, dapat enggak? Enggak. Garong. Iya, garong tuh apa artinya? Jadi gitu ya. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah juga tergantung kita. Nih dengerin. Kalau mendengar ajan, Allahu Akbar, datang langsung. Jangan dinanti-nanti, nantilah belum asyhadu an la ilaha illallah. Bentar belum asyhadu anna. Ayo begitu terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti belum hayal falah. Terus aja kayak gitu. Nah, Allah juga seperti itu. Kalau mau memberikan rezeki kepada kita, ya bertele-tele. Karena yang memintanya aja, dipanggilnya aja mas, nanti aja, slow aja sih, belokin dulu ke bambu apus, celangkap dulu, baru kasih ke orangnya. Ngerti nggak? Kita itu kalau pengen dikabul sama Allah doanya, perintah Allah langsung, jangan nanti. Gak bakal langsung dapet, ya. Saya dulu pernah mondok di Al-Amin di Cicurug, Sukabumi. Mungkin beliau itu lebih tahu artinya tentang sedekah, ya. Sedekah itu kalau kepaksa tetap dibalas, Bu. Sedekah kalau kepaksa 2.000 aja tetap dibalas. Karena apa? Allah itu Al-Adil, Maha Adil. Tapi beda balasannya, ya. Kalau 2.000 balik lagi ya 2.000 gitu kalau kepaksa, ya. Tapi tetap kebalik kan? Tapi coba kalau ikhlas, 2.000 dikali 2 kali lipat jadi berapa? 20.000, ya. Saya dulu pertama berangkat ke sini, Bu, saya karena emang berangkatnya dari pondok, ya. Saya berangkat ke sini gak punya uang. Ceritanya saya punya uang 7.000 waktu itu. Saya kasih ke anak yatim waktu itu. Karena dia minta-minta, padahal saya butuh, ya kan? Tapi saya kasih terpaksa itu juga, ya. Karena Allah tahu tujuan saya mau kemana, ya kan? Itu pas waktu saya jalan mau naik bis, tiba-tiba ada orang gitu, katanya gitu, ini buat jajan, katanya. Siapa? Gak kenal. Itu namanya malaikat gitu. Jadi kita itu kalau mempunyai tangan, gunakan untuk kebaikan. Tadi balik lagi doa. Jangan lupa, Bu, doa itu sesuai apa yang kita lakukan.
Dipanggil aja langsung berucap, doanya juga berucap, nggak lama-lama. Dipanggil aja nanti ya udah, Allah juga nyantai aja. Nanti aja tahun depan lagi. Kan kalau bandingan sama Allah tuh apa bu? Bukan 1 hari, itu 1 tahun bu. Ibu nantinya 1 kali, ntar ya sholat, nanti lagi dihitung tuh 1 tahun, nanti dibalasnya masih lama dong. Makanya, jadi Allah itu maha adil. Kalau kita ingin mendapatkan syurga, laksanakan semua perintahnya dan jauhi larangannya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk masa-masa remaja seperti ini? Anak-anak kalian itu harus ngapain sih? Kalian tuh harus ngapain? Kakak itu selain hidup mau ngapain? Kakak itu ngerjain apa selama kakak hidup di masa remaja? Yang merasa kakak dipanggil ya siapa aja? Jawab. Facebook kan? Itu Facebook tuh zaman dulu banget ya. Jadi gini, yang apa sih yang harus dilakukan di masa remaja? Pertama, sopan santun. Itu tata krama yang harus ada di dalam hati seorang remaja. Jangan menyakiti orang tua. Karena apa? Guru konseling saya dulu waktu tes bilang gini, ridho Allah fi ridho walidayhi wa sakhtullah fi sakhti walidayhi. Ridhonya Allah ada pada orang tua dan murkanya Allah ada pada. Jadi jangan pernah menyakiti orang, karena kalau kita menyakiti orang tua sama aja kita menyakiti Allah. Percaya, kalau kalian melawan orang tua, kalian tidak akan sukses di dunia wal akhirah. Camkan itu bu, karena ridhonya Allah itu ada pada orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada gimana? Doainnya gimana? Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, buat ibu-ibu gimana doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau buat bapak-bapak, kebalik, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu buat ibu-ibu. Kalau buat bapak-bapak, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacakan Al-Fatihah, kirim. Dia tuh senang banget. Makanya nih kalau udah nggak ada orang tua tuh kayaknya rasanya menyesalnya sekarang ya. Karena kita tanpa orang tua itu kayak apa ya, nasi tanpa lauk, kayak hambar, tidak ada rasa apa-apa. Ya Allah, menyesal banget dulu saya waktu masih remaja tidak membahagiakan orang tua, tapi malah menyakiti orang tua. Saya menyesalnya sekarang bu, saya pribadi, saya dulu orang tua tuh sampai pusing, karena jujur saya itu orangnya nggak munafik ya, karena saya pernah mengalami yang namanya pindah sekolah 5 kali. Itu dalam 1 semester ya, itu dalam 1 semester. SMA dulu saya pindah dari SMA Ciawi PGRI 1, pindah ke SMA 1 Negeri Ciawi, pindah lagi ke Tangerang, pindah lagi ke Parung Bogor, pindah lagi ke Bogor Kota Semakbo. Itu cuma dalam waktu 1 bulan. Kenapa seperti itu? Karena saya dipaksa untuk belajar kitab sama orang tua. Karena saya itu dari keluarga itu emang keturunan Quran gitu. Jadi saya udah nyaman di pondokan Quran, disuruh kita kayak bebek kedengar petir, diam aja nggak ngerti. Karena saya pulangnya ke pondok gitu. Makanya dari itu saya kabur-kaburan mulu, pindah-pindah mulu. Saya mondok dari Segah bin Madu Syaburakan Salim Parung Bogor. Yang santrinya itu kurang lebih 18.000 orang. Santrinya kurang lebih 18.000 orang. Itu juga waktu beliau sudah wafat. Waktu beliau sebelum wafat itu terkenal banget santrinya 23.000 laki-laki dan perempuan. Itu saya tidak pernah melihat wanita di situ bu. Padahal itu pesantren banyak banget wanitanya. Wanitanya 11.000, berarti sisanya laki-laki. Saya nggak pernah ngelihat wanita di pondok itu. Gimana caranya biar pengen lihat wanita? Pura-pura sakit. Karena puskesmas pesantren itu ada di pondok putri. Itu cara laki-laki kalau ingin melihat cewek. Karena gini, jadi ada salah satu gordeng, karena tengahnya itu jalan raya Parung ya. Ini tuh gerbang laki-laki dan gerbang perempuan dipisah. Jadi kalau mau kajian besar sama anaknya abah, itu ada gordeng dari dari asrama putri ke asrama laki-laki, ke majelis utama. Jadi kita itu duduk aja gini nungguin mereka lewat, kurang lebih berapa menit nungguin raguan gitu.
Ya udah mah cewek mah jalannya lama ya, ditungguin aja sampai ngantuk. Itu pondok pesantren masya Allah dijaga dari pandangan syahwat karena menggoda ya. Apalagi kalau basicnya pesantrenan tahfidz, ngelihat cewek dikit aja aduh ya Allah hancur kan. Hancur bu, saya pernah ngalamin itu bu. Saya waktu itu ngalamin almu bu, ngafalin almu buat kelulusan pesantren. Saya diajak teman main futsal doang bu, main futsal ngeliat cewek. Cewek itu emang pakai celana pendek ya kan. Namanya manusia kan punya hawa nafsu. Saya juga nggak munafik, saya liatin aja. Karena kalau nggak saya lihat mubazir. Padahal saya tuh anak santri gitu loh. Ya. Itu karena belum timbul iman dan takwa di hati saya. Masih seenaknya aja, enak DE ya, ngeliatin kayak gitu, liatin aja sampai puas. Pas pulang ke pondok pas dites lupa semua. Itu bener-bener lupa. Ya Allah, dari Andi Galib aja nih, gak usah jauh-jauh, di Andi Galib ada jamaah wanita. Ustaz, kamar mandi di mana? Katanya di belakang. Terus dia sempat senyum dan saya juga senyum lagi. Salahnya kan itu kan syahwat ya. Ya, astagfirullah ya. Perlu diistighfarin itu. Saya Imam Isya bu, masa baca Al-Asr lupa? Astagfirullahaladzim. Wallahi billahi bu, kita kalau melihat mata wanita yang belum mahramnya itu, ya Allah, bikin benar-benar lupa akan hafalan. Makanya gimana nih caranya kita nanti di alam kubur bisa menjawab semua pertanyaan yang Allah berikan? Gimana caranya? Bukan sekarang dihafalin. Apa tuh pertanyaannya kalau di alam kubur? Man rabbuka, siapa Tuhanku? Sekarang dihafalin. Kayaknya banget ya. Dihafalin nanti di alam kubur aja. Man rabbuka. Naon ada tanya? Mau bisa ngomong. Mau bisa ngomong. Karena apa? Karena ditutup lisannya sama dosa. Ya. Makanya perbanyak baca Quran. Kalau di alam kuburnya pengen tenang harus baca apa? Al-Mulk apa Waqiah? Al-Mulk. Kalau di alam kuburnya pengen luas harus baca Al-Waqiah atau Al-Kahfi? Al-Kahfi atau Al-Waqiah, sama aja sebenarnya. Al-Kahfi itu untuk menghindari dari Dajjal. Makanya nih kalian jangan cuma wudu doang kalau sholat itu. Wudu juga ada doanya. Kalian tahu gak doa basuh tangan apa? Allahumma bayyid Allahumma, tahu gak doa basuh tangan apa doanya? Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Itu doa membasuh tangan. Sudah membasuh tangan apa lagi? Berkumur-kumur apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah kumur-kumur apa lagi doanya? Itu Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Setelah itu apa lagi? Muka nih yang pakai skincare tuh kalah, gak ada apa-apanya. Ada doa nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu karena Allah Ta'ala. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Itu tuh doa yang bisa mengalahkan skincare fid dunya wal akhirah. Skincare itu cuma sementara, sekarang pakai skincare nanti malam juga borit lagi. Nanti malam juga hilang lagi, ya kan? Itu kan skincare buatan manusia, gak ada yang sempurna. Tapi ini tuh asli. Ilmu yang diberikan oleh siapa? Ahli fikih kita siapa? Imam Syafi'i. Allahumma bayyidhi, ya Allah, putihkanlah muka saya dan jauhkanlah muka hitam saya nanti di yaumil akhir. Karena orang yang tandanya sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukanya yang cerah akan air wudu. Jadi jangan lupa kalau wudu tuh jangan kecepak gitu dong. Asal basah aja wudu. Apa sholatnya sempurna? Kadang kalian tuh selalu berusaha ngomong kayak gini, ya Allah saya sholat rajin, wudu juga rajin, tapi belum dikabul-kabul. Nah kita harus menilai nih, apakah wudunya yang benar, apakah sholatnya yang benar. Kalau misalkan ada salah satunya yang belum benar gimana?
Gimana caranya biar dikabul sama Allah? Wudunya juga harus benar, sholatnya juga, apalagi yang paling penting apa? Al-Fatihah. Saya belajar Fatihah kurang lebih 3 bulan Ustaz. 3 bulan saya pengen dapat jas doang kelulusan dari pondok. 3 bulan, ya Allah, susah banget. Cara membedakan siratal ladzina an'amta, yang membedakan yang paling susah itu alif sama ain, itu paling susah. Gimana kalau lagi flu, coba on siratal ladzina an, karena flu kan, makanya bahaya. Yang penting surah gak penting lah, nanti aja, itu mah sunnah. Yang paling penting apa? Al-Fatihah, karena syarat sholat itu membaca Al-Fatihahnya fasih ya. Makanya usahakan Fatihahnya aja yang benar gitu. Saya ijazah Fatihah sampai 3 bulan, pengen lulus doang, ya Allah, susah banget. Teman-teman saya udah lulus duluan, saya masih ngenok di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya jangan amin. Amin. 2 harakat ya. Di Galib ada tuh yang aminnya pengen buru-buru. Saya belum baca Robi pilih udah amin. Bapak-bapak itu Ustaz ya, makanya kita agak bapak-bapak aja kalau nggak belajar seperti itu Bu, karena gini konsepnya ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, bukan keturunan. Jadi mau bapak kamu ustad, mau bapak kamu seorang alimul ulama, bapak kamu seorang kiai, bapak kamu seorang pejabat, itu tidak akan menjamin anaknya pintar. Karena ilmu itu nur, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tapi kalau udah punya ilmu apa? Al-ilmu bila amalun kasyajarin birasaman, ilmu yang tidak dimanfaatkan seperti pohon tidak berbuah. Ballighu anni walau ayat, ucapkanlah walau 1 ayat. Ibu punya ilmu 1 doang, ngajarin anak ikro, ajarin Bu. Daripada ibu punya ilmu tapi gak diamalkan, nanti jadi dosa loh Bu. Kan tugas seorang pemimpin itu mengajarkan keturunannya. Jangan biarkan anak kita itu malah bodoh. Kalau kata Imam Syafi'i apa? Kalau dari masa kecil sampai dewasa gak mau belajar ilmu, siap-siap aja nanti tuanya jadi orang bodoh, orang yang gak bakal dikenal sama manusia, karena saking bodohnya. Makanya kita belajar meskipun sedikit, minimal tahu alif-alifan atau jangan sampai terlalu buta gitu. Jadi inti dari maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Apa yang bisa kalian petik dari amalan-amalan di bulan maulid ini? Yang pertama, membaca surahnya Nabi. Seperti kalau di sini ininya lebih apa? Maulid Subtudurar, Ustaz. Subtudurar, Maulid Ad-Dibai, Ajab, Suraful Anam, Berjanji, Adia Ulami. Kalau di Sunda itu setiap minggunya beda-beda Ustaz. Bingung, makanya anak tuh jadi susah buat hafal. Harusnya mah 1 dulu difokusin. Tapi kalau di pondok-pondok habaib biasanya Subtudurar. Kalau saya pribadi emang lebih sukanya Subtudurar. Kemarin ketemu Ustaz Abdul Somad Subtudurar. Ente buat Subtudurar bisa katanya. Bisa Ustaz. Malah disuruh baca. Ya, itu pentingnya apa? Guru saya dulu pernah bilang, Noval, kalau saya nyuruh kamu nyangkul. Kalau saya nyuruh kamu nanam padi, nanam. Kalau saya nyuruh kamu cuci mobil, cuci mobilnya. Karena apa? Penyesalannya sekarang. Saya disuruh mimpin tahlil, tapi saya nggak bisa. Karena apa? Karena nggak nurut sama guru. Padahal kalau kata guru, Noval pimpin tahlil, baca aja, mau salah mau benar tergantung nanti.
Karena ada guru yang mendoakan kita, bibarakati guru kita. Kita tidak akan tahu apa itu ilmu agama tanpa seorang guru. Jadi jangan pernah kita menjelek-jelekan guru. Jangan pernah. Kita harus tabarruk, mahabbah, ya. Seperti kita mencintai Nabi itu harus lebih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, al-hadis. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Jadi jangan, ya Allah. Ibu kalau mau baca salawat, kalau gak mau ribet sambil cuci piring, asalkan bukan di kamar mandi. Masa di kamar mandi Allahumma sholli ala sayyidina, aduh kurang adab banget ya. Tapi coba kalau lagi diri di luar kamar mandi ya Bu, sambil baca Allahumma sholli ala. Kalau bapak lagi berangkat bekerja di motor, Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau anak kecil sebelum belajar baca salawat, meskipun satu kali juga gak apa-apa Bu. Yang penting kita ingat sama Nabi Bu. Nih Bu, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa, mereka ingin mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad. Kita mau udah beruntung lahir di zamannya Nabi Muhammad. Tinggal apa? Tinggal minta doanya, tinggal minta hatinya. Buat apa? Buat dapat syafaatnya. Karena belum tentu meskipun kita lahir di zaman Nabi Muhammad, kalau kita tidak mencintainya, kita tidak akan mendapatkan syafaat. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, itu gak akan cukup. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke surganya Allah tuh gak gratis Bu. Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis, masuk surga itu mahal. Apa yang harus kita lakukan untuk masuk surga? Yaitu sholat. Biar bisa masuk surga apa tadi? Baca sholawat. Meskipun sekali juga gak apa-apa. Itu pesan saya buat kalian semua. Jaga tata krama, adab, sopan santun, karena manusia itu akan dinilai dari akhlaknya, ya. Kalau akhlaknya baik, udah pasti tutur katanya juga baik. Jadi jangan seperti orang bodoh. Kadang penampilannya bagus tapi omongannya menyakiti, itu jangan, ya. Jangan sampai gamisan doang, pecian doang, sarungan doang, pakai jas doang, pakai sorban, imamah segala macam, tapi gak punya adab, ya Allah. Seperti kosong, ya, tidak mempunyai adab. Mungkin saya tidak akan panjang lebar Bu, karena ini emang sudah jam berapa ini Gibran? Jam berapa ini? 9:30, ya Allah, udah malam banget ya. Saya soalnya mau berangkat lagi. Kemana? Ke kamar. Dekat dia di Galip Bu. Kalau ibu nyari saya di Galip Bu. Kalau mau ngirim nasi ke Galip Bu, deket Bu. Canda ya Bu. Saya di Andi Galip, saya tinggal di Masjid Andi Galip. Ada kamar khusus buat saya. Meskipun takut Bu. Ibu tuh tahu gak sih yang namanya masjid itu, meskipun Baitullah, rumahnya Allah, yang namanya setan ada aja Bu. Ya. Jam 3 saya mau mandi, karena kebiasaan saya itu sebelum subuh itu mandi dulu, biar apa? Suara itu biar keluar. Terus pernapasan dulu, itu yang dilatih oleh guru saya. Saya nyalain keran Bu di Galip, di kamar mandi cewek ceritanya. Saya nyalain, saya ke dalam kamar mandi karena pakai selang kan. Tiba-tiba mati lagi, tinggal banget ya. Saya balik lagi, nyalain lagi, mati lagi. Allah hari, saya balik ke kamar masjid. Ini ada apa sih kata saya tuh kan? Aduh, udah gak beres ini, udah mau masih malam. Allah, saya liatin aja, anak kecil Bu, anak kecil. Seukuran siapa ya kalau dia? Ya mungkin umuran dede inilah, ya, kecil banget, dia pakai baju. Itu saya wallahi baru pertama kali saya lihat kayak gitu. Ya Allah. Tapi karena anak kecil cewek ya, anak kecil kan kalau setan mah ya itu mah jin ya, bukan arwah, bukan. Jadi itu mah jin yang menyerupai anak-anak. Saya liatin aja. Saya baca apa tuh ayat kursi, malah saya yang takut ya. Sebenarnya kan derajatnya lebih tinggi manusia daripada setannya. Kenapa harus takut gitu? Karena baru pertama kali saya melihat seperti itu. Terus yang kedua kemarin sebelum berangkat ke Taubah, itu di bawah saya lagi ngambil Maulid Subtudur di lantai 2. Itu yang lari-lari siapa? Itu tuh pasti ada aja ya, meskipun di tempat yang Allah ridhoi. Karena yang di masjid itu apa sih namanya? Jin Islam. Kalau di Sunda dulu di kampung saya ada yang ditarik Bu, paman saya sekarang masih hidup, dimasukin ke dalam beduk.
bener-bener Pak, fakta loh. Bahkan saya tuh gak percaya kan awalnya, tapi karena saya ngeliat beliau dan cerita beliau juga, karena emang dulu tuh kan masjid tuh angker-angker ya, ditarik. Makanya kalau tidur di masjid jangan di tengah-tengah, saya nitip di samping. Kalau di tengah ditarik ya, karena jin masjid itu lebih jaya loh ya, lebih jaya dari jin-jin yang biasanya. Dimasukin ke dalam beduk Pak, dalam beduk. Bapak-bapak umuran 22 tahun dimasukin ke beduk Pak, beduk kecil. Bayangin coba kalau pikir pakai logika, beduk itu segede apa sih? Beduk tahu kan, beduk buat takbiran kecil kan, dimasukin ke situ Pak. Allah, ketahuan jam berapa? Jam 5 pas subuh. Buar. Dia teriak, Allah Pak, itu asli ya. Saya tuh sampai bingung harus gimana ya kan. Sampai dirusakin, ternyata beduknya dibelah pakai gergaji man. Pas dia bangun, oh bebas katanya. Itu Bang Pak, tuh santri kayak psikolog gini nih konsepnya, hilang kesadaran setengah, dimasukin ke keranda itu kan buat ya kurung batang. Kalau di sini namanya kurung batang ya, kalau di sana itu pasaran, kalau di Sunda itu namanya pasaran. Dimasukin ke situ Pak, bayangin bangun-bangun mentok ke besi. Astagfirullahaladzim. Itu emang yang namanya jin mah jahil ya Bu. Jadi makanya kita gimana caranya biar bisa melawan jin itu gimana? Perbanyak baca surah An-Nas. Makanya sebelum sholat, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baru sholli fardhu maghribi salasa rakaat salasa rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Jadi sebelum sholat misalkan kita baca surah An-Nas. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau banyak salahnya, semata-mata itu datangnya dari pribadi, dan emang kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam